Jin, saya ulangi lagi karena tadi suaranya putus-putus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kalinya ya, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, qala rabbi sholli shodri wa yassir li amri wal udatan milisani ya qauli. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa bertemu lagi dengan Arta Berkah Nusantara untuk SR12 dan juga mentoring bersama tim Nemastor ya dengan Ibu Uli dan juga beberapa tim dari Nemastor. Ya, ini mungkin pertemuan yang kedua ya, kalau nggak salah ya. Ya, dari yang kemarin, berapa minggu yang lalu. Mungkin hampir 2 minggu lebih ya, Bu ya. Hampir 1 bulan ya, Bu ya. Nah, Oke. ini biar proses mentoring kita berkesinambungan. Ini saya mau review dulu terkait dengan proses mentoring pertemuan pertama kemarin. Nah, ini izin saya share screen. Share screen. Oke. Oke. Nah, ini adalah tampil di layar kaca, di layar monitor. Sampun, Pak. Ya. Tampil ya? Oke, siap. Jadi pertemuan pertama kemarin itu kita membahas tentang, kita review dulu ya. Review dulu. Di pertemuan pertama kita membahas tentang purpose of life dulu ya. Pertama itu adalah purpose of life. Kemarin saya mengingatkan bahwasanya dalam berbisnis itu paling penting itu bukan hanya sekedar kita mau berbisnis apa, melainkan yang paling penting itu adalah apa tujuan kita berbisnis. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, kenapa kita tidak jadi apa namanya, misalkan profesional saja, kenapa kita tidak jadi yang lainnya? Karena dalam bisnis itu seperti nah, dalam perjalanan panjang kalau kita tidak tahu tujuan, maka dalam perjalanan itu kita senantiasa akan bingung gitu. Senantiasa kita akan hilang arah, senantiasa akan tersesat, nah, kan gitu. Maka ini wasilah dari guru kami, Coach Ridwan Abadi. Pertama kali kita belajar bisnis itu yang dibicarakan atau yang diangkat itu adalah tujuan hidup kita mau dibawa kemana. Nah, kan gitu. Nah, tujuan hidup kita, semua manusia tidak lain dan tidak bukan manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah, ya, sehingga mudah-mudahan Allah ridho atas usaha kita yang ada di dunia dan mengantarkan diri kita ke surganya. Kira-kira. Lantas, bisnis letaknya di mana? Nah, bisnis itu letaknya adalah di kendaraan. Nah, bahwa jadikan bisnis kita itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Disinilah definisi daripada kita berbisnis. Ya. Jadi adanya Nemastor di sini itu adalah memang diniatkan tidak hanya oleh ownernya, tetapi tim yang bergabung di dalamnya itu adalah niat untuk bekerja yang punya nilai ibadah agar Allah ridho dan agar kita semakin dekat dengan surga. Nah, ini review bab bagian bab pertama di pertemuan pertama.
yakni di purpose of life. Maka itulah hadirnya Neema Store. Itulah hadirnya SR12 Neema Store sebagai bagian dari kendaraan untuk mencapai ridha Allah, untuk semakin mendekatkan ibadah dan mendekatkan diri pada surganya. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita kemarin membahas juga tentang ya karena kendaraan yang kita pilih ya tentunya salah satunya adalah di SR12 ya, maka wajib kita itu memahami kira-kira kendaraan SR12 ini sama apa enggak nih, ya bisa enggak dipakai untuk kita pengen mencapai tujuan hidup kita kan gitu. Akhirnya kita belajar tentang profil perusahaan, ya profil perusahaan yang mana kita punya visi, kita punya misi, kita punya value yang di dalamnya mengandung ya kesesuaian dengan apa yang kita cita-citakan. Jadi ini harus nyambung. Kalau sudah ini terpahami dan memang betul ya Pak Tony dalam hal ini selaku owner dan juga founder dari SR12 itu memang niatnya benar-benar luar biasa untuk menebar manfaat pada semuanya. Nah, ceritanya ini saya ulang lagi, enggak tahu ini sudah saya ceritakan apa belum ya. Ceritanya itu kan karena Pak Tony ini memang dia itu pengusaha tulen ya, nggak ada yang usaha dibukanya itu gagal. Mungkin karena beliau sudah luar biasa ya, pengalamannya, ilmunya, kapasitasnya dan sebagainya. Bahkan memang beberapa usaha yang sebelum SR12 ini rata-rata memang usaha yang gede. Minimal itu apotik. Nah, jadi R12 itu adalah usaha minimalnya beliau. Rata-rata beliau itu usahanya itu ya sudah pabrikan, kayak minyak goreng, kemudian apa namanya bikin itu apa namanya bikin peternakan, terus habis itu telur, ayam dan sebagainya. Jadi industri-industri yang sudah kategorinya besar, marketnya pasti. Mainannya Pak Tony ternyata itu software juga ada, IT gitu kan. Nah justru SR12 ini ibaratnya adalah kalau beliaunya cerita ini memang diperuntukkan. Ibaratnya kalau bilang secara omset ya Bu ya, secara penghasilan dari Pak Tony sendiri itu kalau dari SR12 itu sebenarnya nggak seberapa ya dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain. Tetapi Pak Tony selalu bilang hati saya itu 100% di SR12. Padahal kalau dibilang secara penghasilan itu justru usaha-usaha yang lain, peternakan, kelapa sawit, kemudian minyak goreng, kemudian IT, itu mendatangkan penghasilan yang jauh berkali-kali lipat daripada SR12. Tapi hatinya Pak Tony itu di SR12. Kenapa? Ya mungkin dari doa visi misi ini tadi. Karena pengen memang menebar manfaat untuk semua. Ya, singkat cerita, dulu memang Pak Tony usahanya apotik R12. R-nya nama nenek, 12 cucu. Ya kan? Seringkali karena Pak Tony itu adalah pengusaha yang sukses di kalangan teman-temannya, Pak Tony itu bergaul dengan kalangan atas, kalangan menengah, bahkan sampai kalangan bawah, yang mana banyak orang-orang yang datang kepada Pak Tony, gitu ya, yang minta diajari usaha. Nah, begitu ceritanya. Minta diajari usaha. Belum ada SR12, Bu, diajari usaha. Kalau diajari usaha ya namanya Pak Tony usaha besar-besar. Uh, ceritanya kan ya pabrik, kelapa sawit, IT, minim-minim apotik. Yang apotik itu modalnya ya 300 juta sampai 500 juta sama sewanya sama gaji karyawan selama setahun. Kan gitu. Nah, sehingga ini tidak relevan kepada orang-orang yang bertanya, yang terutama di kalangan bawah. Pengen usaha, diajari usaha modalnya ratusan juta, ya sudah mundur, nggak mau jadi usaha. Dan pada akhirnya juga nggak bisa bantu orang. Dari sanalah keresahan Pak Tony yang seperti itu muncul yang namanya sebuah pemikiran dan solusi atas keresahan curhatan teman-temannya tadi.
pengen usaha bagaimana caranya bisa usaha dengan modal ringan tapi hasilnya juga cukup bahkan uh, berkelimpahan. Itu seperti itu. Singkat cerita lahirlah SR12 dengan skema marketer. Nah, marketer itu luar biasa. Ya, kita tidak bisa melihat seseorang itu dari akad usahanya saja karena terbukti di SR12 itu sekalipun akad usahanya marketer, ternyata beliau ini bisa jadi berlian di SR12. Dan banyak contoh-contoh sukses lainnya yang mulai dari marketer itu naik tidak hanya menjadi reseller, subagen maupun agen, tetapi sampai jadi distributor dan distributornya bisa melahirkan distributor lagi. Nah, itu seperti itu. Ini luar biasa. Maka di akad usaha SR12 inilah gara-gara keresahan Pak Tony terhadap banyak temennya yang pengen usaha tapi modalnya memang nggak ada. Ya, akad usahanya nggak punya uang. Nah, kan gitu. Jadi ini lahirlah visi misi dan value dari perusahaan itu. Kemudian kita belajar juga tentang produk yang bermutu. Benar ya? Yang mana SR12 sekarang kurang lebih di angka 135 mungkin ya, menuju 150 sampai dengan 200 SKU produk ya. Dan ini pasti akan ada produk-produk yang akan launching lagi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu gitu. Nah, produk-produk yang bermutu ini mulai dari bayi sampai dengan lansia, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ya, bahkan sampai dari atas rambut sampai ujung kaki. Nah, SR12 menghadirkan solusi produk-produk yang berkualitas, bermutu, menyelesaikan masalah, dan memenuhi kebutuhan marketnya. Itu seperti itu. Nah, di sana ada Gomiku, di sana ada Glomil, di sana ada VCO, di sana ada Madu, di sana ada Salimasli, Manjakani, dan lain sebagainya. Nah, yang mana semuanya itu punya target market masing-masing. Nah, poin dari produk yang bermutu ini tidak hanya pahami produknya, melainkan pahami marketnya juga dan pahami cara mengkonsumsi daripada produknya. Dan paling penting adalah bahwa di dalam produk SR12 ini itu melalui uji lab, melalui tangan-tangan yang profesional, melalui BPOM, melalui sertifikasi halal, dan melalui ya pabrik-pabrik yang memang terstandarisasi GMP, Good Manufacturing Practice. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga kita bukan seperti obat. Ya, kalau ibaratnya itu kan herbal sama obat gitu ya. Kalau obat itu mungkin begitu pusing sekali minum langsung cespleng, pusingnya hilang. Nah, kan itu. Tapi kalau herbal ini memang lebih mengarah pada membantu, ya, membantu meredakan gejala-gejala penyakit, membantu kesehatan, ya. Dan itu sifatnya adalah jangka panjang, bertahap dan sebagainya. Ini yang harus bagian dari kita untuk melakukan proses edukasi. Nah, tadi saya juga dengar mungkin beberapa curhatan ya dari customer itu adalah kayaknya nggak ngefek. Nah, sepertinya memang ini karena mindsetnya adalah pengen minum salima langsung turun sekilo. Nah, misalkan gitu ya. Nah, ini juga berbahaya sekali ya kalau bagi kesehatan. Nah, kita perlu edukasi karena memang dalam prosesnya untuk mengkonsumsi salima itu ternyata saya kemarin juga ada kesalahan. Kenapa kok salimanya nggak ngefek? Dalam tanda kutip nggak ngefek. Karena memang salah konsumsi. Langsung 3 kali 3. Walaupun secara perut ini saya kuat ya. Saya kayak BAB, BAK, tiap hari efek dari salima, saya nggak ada masalah. Cuman bagi sebagian orang kan bisa jadi nggak kuat. Nah itu gitu. Kemarin ketika saya pelajari lagi produk knowledge-nya, ternyata untuk konsumsi salima slim itu memang bertahap. Walaupun di dalam apa namanya anjuran pakainya, aturan pakainya 3 kali 3.
Kalau dalam produk knowledge bersama apoteker Mbak Citra itu ternyata bertahap dulu. Seminggu itu 1 kali 3 dulu. Nanti minggu kedua baru dinaikkan 2 kali 3. Nanti minggu ketiga baru 3 kali 3. Itu tadi ada proses adaptasinya. Karena itu kembali lagi bahwa produk kita itu adalah herbal. Artinya produknya itu tidak bisa instan. Disinilah letak yang namanya edukasi, ya Mbak-mbak dan juga Ibu Uli ya. Jadi nanti akan menghadapi kita tantangan-tantangan customer yang seperti itu. Customer yang pinginnya instan. Dirubah mindsetnya customer, Bu. Ya, kalau jenengan pingin langsing dalam waktu 1 bulan, tidak bisa, Bu. Ya, karena apa? Saya khawatirnya nanti ada efek samping yang uh, itu buat Ibu. Ya, khawatirnya Ibu nanti cari produk lain yang pengennya instan seperti itu. Dan itu secara kesehatan pasti nggak baik. Nah, itu gitu. Nah, sehingga produk yang bermutu ini adalah produk herbal yang itu memang nggak bisa instan, tetapi jangka panjangnya itu lebih baik daripada pakai konsumsi obat-obatan yang itu hasilnya langsung, tetapi jangka panjangnya itu lebih jelek. Nah, ini penting untuk dikuasai dan dipahami dalam konteks produk yang bermutu. Nah, itu seperti itu. Yang keempat, apalagi ada yang ingat? Purpose of life, profil perusahaan, produk yang bermutu. Yang keempat apa? Ada yang ingat? Ayo. Kalian tes ini ya, review masih pertama-pertama. Cek catatan, Pak, bentar. Lihat catatan, sip. Itu fungsinya nyatet ya. Catatannya panjang soalnya ya. Di scroll ke atas ini. Iya, Pak. Siap. Ayo, apa? Siapa? Atau mungkin ingat-ingat apa? Saya bantu ya mungkin ya. Kalau nggak salah yang keempat ini adalah latihan jualan. Iya. Benar nggak? Ya, Pak, belum ketemu, Pak. Oh, belum ketemu. Oke ya. Barangkali urutannya kebalik nggak apa-apa. Latihan jualan atau tahapan jualan. Nah, latihan tahapan jualan. Nah, namanya aja latihan. Jadi di sini kita harus paham bahwa dalam jualan itu ada level-levelnya. Ya, ada level beginner, intermediate, advance, kan gitu kan. Berarti 3 level. Kalau di HR12 ini diajarkan oleh Coach Robi ya. Salah satu mentor kita yang ada di CK Sword, itu kita jualan mulai dari yang terendah dulu. Level yang pertama itu 150.000 per hari. Jadi harian ya. Kemudian 250.000 per hari, kemudian 500.000 per hari, kemudian langsung 1 juta per hari, kemudian jumping ke 4 juta per hari, baru 5 juta, baru 7,5 juta. Nah, kan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita batasi yang 5 juta dulu. Terakhir di 5 juta. Nah, ini adalah langkah-langkah ya latihan penjualan dari mulai marketer sampai menuju distributor. Sekarang coba aja dikalikan, misalkan 30 hari. Kalau bisa 150K, ini sudah standarnya adalah subagen. Karena 150 dikali 30 berapa? 4,5 juta. Ini kalau ukuran omset kan sudah nyampe jadi subagen 3 bulan berturut-turut. Betul nggak? Nah, kan gitu ya. Terus kalau 30 kali 250 jadinya adalah 7,5. 7,5 juta ya. Ya.
ini adalah masih level subagen tapi subagen yang level tinggi. Nah, kan itu. Kalau bisa 500.000 kali 30 tiap harinya, maka sudah nyampe 15 juta. Kalau sudah nyampe 15.000 dan omsetnya 15 juta per bulannya, itu berarti sudah masuk tiket agen. Nah, jadi Naima ini karena akad usahanya masih subagen, kalau pengen agen dengan jalur omset, maka harus mulai timnya, tim Neymar secara keseluruhan itu angka amannya adalah mencapai 500.000 per hari penjualannya. Latihannya di sini untuk sepaket. Baru dinaikkan lagi ke 1 juta, ketemunya adalah 30 juta. Ini masih level agen. Begitu sudah terbiasa 1 juta, tinggal dinaikkan pada level 4 juta. Lah, level 4 juta inilah yang langsung kalau perharinya kita bisa 4 juta, kita langsung dapat 120 juta. Yang artinya kita sudah di level distributor. Nah, ini. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Semuanya ada latihannya. Maka pelajari ini dan lakukan latih secara berulang-ulang. Oke, dipahami ya. Jadi ini nanti levelnya agen, ya. Ini nanti levelnya agen di sini, terus kemudian di sini nanti DU. Baru nanti di sini DU yang apa namanya DU super atau legend dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kalau masih di sini berarti kita masih sub agen. Nah, itu gitu ya. Ini review dulu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Sebentar, saya coba geser dulu ini. Ya, setelah latihan penjualan, apalagi yang kita bahas? Lagi? Ingat? Berikutnya adalah support Sistem. system. Nah, support system itu apa? Ya, berkaitan dengan tool promosi, ya kan? Banner, flyer, katalog, fisik, katalog, dan sebagainya itu ya. Kemudian kita mengadakan proses seperti sekarang hari ini adalah support system, namanya mentoring. Ya, kita mentoring dengan mentor di atas kita. Plus juga sebenarnya ada proses mentoring dengan mitra di bawah kita. Ini juga penting. Jadi harus adakan aja nggak apa-apa. Untuk awal-awal mungkin kita bisa bantu isi, gitu ya. Dari misalkan apa namanya tim Neima ini kan sudah subagen tuh. Nah sekarang sudah punya banyak berapa reseller, gitu ya. Misalkan resellernya ada 10, wah itu udah bisa itu. Kita adakan pelatihan reseller, diajari mereka penjualan. Ya, sebelum kita bicara penjualan teknis, kita akan belajar bicara tentang penjualan yang kita itu closing sebelum closing, itu kata Coach Robi ya. Nah, di sini yang nanti kita bahas pada materi hari ini. Nah, itu. Kemudian apa? Ngadakan home sharing gitu kan? Home sharing. Kemudian apa? Undang mereka untuk BOP. Teman-teman, BOP itu sangat luar biasa ya. Nah, kita sangat beruntung sekali bergabung di WBB Agency atau mungkin kita bergabung pada CK SWOT ya. Karena kalau kita BOP itu nggak harus dari tim kita yang adakan. Kita nunut aja. Kita penting ngirim peserta saja. Jadi contoh aja, misalkan kayak kemarin saya ngadakan BOP. Sebenarnya share-sharean BOP itu bukan tujuannya adalah jenengan ikut, bukan. Melainkan
ajak mitra atau calon mitra di bawah kita yang pengen tahu tentang SR12, ajak ke dalam BOP. Nah, kan gitu. Walaupun BOP-nya itu bukan BOP kita. Misalkan BOP-nya Kak Intan, BOP-nya Kak Rehana, BOP-nya Coach Adam, ya, yang satu level dengan kita atau di atas kita, itu kita boleh ikut. Dari sanalah kita justru mendapatkan benefit. Kita ya hanya ngajak mereka, tapi mereka mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang SR12. Dan kalau mereka itu sangat tertarik, termotivasi, lah itu langsung segera kita bisa optimasi untuk mereka daftar reseller atau mungkin bahkan daftar subagen. Bahkan dari BUP itu ada yang daftar agen. Ya siapa tahu. Saya sering dapat agen itu dari BUP juga, ya kan? Ya, itu seperti itu. Jadi BUP ini teman-teman tugasnya adalah ngundang, bukan menyelenggarakan BOP, ngundang aja. Ini karena apa? Bagian dari support system. Ya daripada kita itu menjelaskan BOP sendiri, kita masih belajar, masih apa? Masih meraba-raba. Lebih baik kita langsung undang. Maka kami itu nanti ya Putri mungkin ya nanti akan coba share ya undangan BOP, misalkan kayak ada BOP itu kapan ya jadwal lagi nanti kita share. Kalau puasaan itu biasanya BOP-nya siang, menjelang ngabuburit gitu ya. Jadi biar dapat keberkahannya Ramadan juga gitu ya. Itu kita adakan itu. Dulu saya BOP waktu tahun kemarin itu saya adakan jam jam 1 gitu ya. Pokoknya pada duhur itu santai-santai BOP gini biar nggak kerasa puasanya tiba-tiba sudah asar, habis asar baru kita mungkin kalau ibu-ibu kan persiapan berbuka dan sebagainya. Tapi secara apa namanya gambaran tentang SR12 sudah dapat. Nah, itu seperti itu. Nah, itu BOP support system. Nah, ini saya mau review kaitannya dengan pertemuan pertama kita di sesi mentoring beberapa minggu yang lalu, ya kan, pertemuan pertama. Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu mungkin. Sambil saya izin ambil air bentar ya. Oke. Hah? Apa? Dia Salmon? Apa orang langsung? Saya lagi ini closing satu gitu loh biar rame. Ini ada ini. Kirim langsung. Pokok cash lo ya. Baik ya, saya lanjut. Ya, Pak. Ada pertanyaan untuk sesi Review review? belum ada, Pak. Cukup jelas, Pak. Belum ada ya? Baik. Nah, sekarang coba tadi sebenarnya sudah sharing-sharing ke Bunda Tri ya terkait dengan tantangan ya. Kita sebut tantangan minggu lalu. Nah, beberapa tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan di minggu lalu. Ini yang sempat saya tadi ya. Setelahnya customer tidak RO karena mungkin produk kurang efek. Nah, misalnya gitu ya. Apalagi tadi? Ini tulisan saya cek ya. RO. Apa lagi?
Customer ke-12 skincare. Kenapa? Customer ada yang customer kami yang fashion, Pak, saya tawarin produk herbal sama skincare, katanya pernah coba tapi nggak cocok gitu. Jadi beralihnya ke produknya Malaysia, produk lokalnya Malaysia. Oke, customer pernah pakai, nggak cocok. Apalagi tulis aja semuanya, nanti kita brainstorming atau kita uh, diskusi bareng-bareng. Nanti cara mengatasi apa? Ini namanya kalau berkaitan dengan customer, ini nanti ilmunya adalah handling objection. Bagaimana cara kita mengatasi penolakan atau kita mengatasi rejection, ya apa ya, hambatan-hambatan dalam penjualan. Nah, gitu. Ini dari sudut pandang customer cuman ini aja. Kalau dari sudut pandang mungkin penjual atau sales apa? Iya. Kalau yang tadi dari customer ini mungkin lebih ke teknis ya Pak ya. Ini sih Pak, kita coba udah yang tadi disampaikan juga kita udah bikin kolam-kolam kayak gitu. Cuman memang khususnya yang join di Mitra sih Pak, itu masih belum belum banyak ininya ya, belum banyak yang daftar gitu ya. Oke, calon mitra banyak yang belum mau daftar. Coba saya dikasih informasi. Berapa calon mitra yang sudah dihubungi, berapa yang masuk kolam, dan berapa yang daftar. Kalau kalau menjadi lead untuk mitra ya Pak ya, itu udah lumayan banyak Pak. Lumayan. Saya 10-an minta lebih. dikasih angka. Bentar, dulu Bapak. Yang dihubungi, yang masuk kolam, yang daftar mitra. Nah, kan enak. Kalau pakai angka nanti ketahuan salahnya di mana. Oke? Ya. Apalagi? Sudah ada angkanya atau ada tambahan lagi? Ini aja. Kalau kalau yang dihubungi itu Pak, itu kan saya tiap hari kan nge-BC gitu ya Pak ya, untuk menawarkan pendaftaran reseller dan marketer. Itu angkanya lebih dari 100 Pak. Kalau Ya, kalau tiap harinya mungkin di selama berapa hari? selama berapa hari? Seminggu. 1 minggu Pak. 1 minggu berarti kalau satu harinya 40-an, di 280-an Pak, yang di BC untuk dihubungi jadi reseller ya, jadi mitra. Oke, terus? Terus kalau yang masuk masuk grup itu kita ada 2 grup kan Pak, yang jadi reseller itu sudah tiga, baru 3 Pak. Yang masuk kolam berapa? Yang masuk kolam baru 3. Itu menjadi mitra. Oke, jadi mitra, Oh, jadi berarti di reseller. sini. Oke. Yang di sini nggak ada ya? Yang di situ belum ada hasilnya Pak, yang masuk ke kolam baru tertarik itu belum ada. Oke, oke. Oke, saya udah nangkep masalahnya. Oke, sip. Nanti ini prosesnya adalah di eh, apa bahasanya itu mitra journey. Nah,
namanya mitra ya aja. Oh, sudah cukup? Ada lagi? Dari segi sales mungkin kendalanya apa? Mungkin masih nggak pede jualan, masih malu, masih sungkan-sungkan nawari, masih apa namanya? Mungkin ada mindset yang kurang. Wah, kayaknya nggak cocok orang ini tak tawari, soalnya kayaknya orangnya nggak peduli sama penampilan. Nah, misalnya gitu. Atau ada apa-apa gitu, ada nggak? Kalau itu sepertinya belum, Pak ya. Iya. Mungkin lebih Jadi, banyak ini aja sih, Pak. Masih dalam tahap product knowledge ya, Pak ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang kita masih perlu lempar-lempar gitu ya, tanya-tanya dulu. Masih harus tanya dulu yang di grup Telegram itu. oh, tanyanya langsung ke Telegram, biar cepet tanya langsung ke Bunda Tri. Biar Bunda Tri yang jawab. Oh, oh, oke, Betul. Pak. Iya. Kalau Telegram Soalnya itu kan senasional nanti. Jawabnya agak lama. Dan juga kalau Telegram itu lebih ini aja. Biasanya karena chatnya banyak, itu kita langsung nyari aja. Misalkan mau cari Q&A Dena Salmon, langsung ketik kata kunci Q&A Dena Salmon langsung di copy, langsung dipaste gitu aja. Itu biasanya cara cepetnya. Paling gampang cara cepetnya nanti kita boleh tanya ke Bunda Tri langsung gitu nggak apa-apa, atau tanya di grup All Mitra itu, All Mitra Arta Berkah itu kan juga ada mitra-mitra kita. Nanti mungkin bisa jadi dijawab sama beberapa orang gitu ya. Mungkin sama mitra kita atau sesama mitra itu interaksinya lebih lebih cepat gitu ya. Jadi lebih ramai juga ya. Oke, selain produk knowledge apa lagi? Cukup ya, ini ya. Katakanlah ini ya. Nah, baik. Oke. Bab pertama kita membahas review. Bab kedua kita membahas tantangan beberapa minggu yang lalu. Nah, kita mendapatkan ini. Nah, boleh saya dikasih informasi dari mentoring pertama sampai dengan hari ini kita sudah berapa produk yang terjual? Atau nominal deh, nominal omset. Yang di Februari dong. Dari Februari itu kita udah ada 832, Pak. Februari terus? Di awal Maret ini di 322. Berarti kurang lebih di angka 1 juta. Berapa ini? 54 ya. 1154 ya. 1.154 ya. Iya. Ini penjualan. Kalau pembelian? Iya. Pembelian produknya berapa? Pembelian ke kemana nih, Pak? Ke saya. Ke distributor. Yang gini, Pak. Sambil lihat ini ya, layar ya. Karena dapat yang saya tulis di iPad ini nanti mungkin bisa jadi ilustrasi juga. Coba. Bun bisa dibantu? Mungkin Bun? Apa tuh? Perkiraan aja, Kak.
Kurang Ada lebih 3. berapa? Jadi pembelanjaan bulan kita kan berbelanja lagi ya di bulan Maret. Pembelanjaan bulan Februari berapa? Kemudian apakah kakak juga ada order langsung untuk customer? Ya, Ya, Bunda bisa dibantu? Bunda Tri? Ya, Bunda Tri tanya ada bisa di dibantu? sini nih yang nerima yang kemarin. Iya, bentar ya Bu. Tapi aku. Di yang beli order ya Pak ya, jadinya yang dropship itu di 1.052.500. Oh, pembeliannya 2 juta. 1.052.500. Apa itu? Pembelian. Oke. Yang pembelian 1.052.500, yang penjualannya tadi berarti 1.362.500 Pak. Coba diketik dulu aja biar nggak bingung suaranya soalnya nggak jelas kalau angka. Oke. kalau pembelian mungkin juga dimasukkan Kak yang pembelian untuk stok di toko. Jadi nggak cuma yang Betul, dropship aja. betul, betul. Maksud saya nanti ini saya jelaskan ya. Karena ini berkaitan dengan manajemen stok juga. Efek ke pembelian nanti. Arahnya ke sana. Kunjungan customer atau traffic berapa jatuhnya? Per hari berapa? Baik mau cari fashion atau mau cari apa, ya intinya kan satu toko yang sama kan, itu berapa trafficnya? 2530 Pak. Apa itu Ke toko. traffic? Oh, traffic yang ke toko sama lead online offline. Mungkin diketik aja biar enak. Diketik aja pembelian berapa, penjualan berapa, traffic berapa gitu loh. Ini aja ke kanan. Report. Hari ini 30 lah. Gimana Kak, pembelian 30? Ya, pembelian traffic yang datang tiap hari online kisaran 30. Offline online kisaran 30. Iya, itu tiap hari dari 3. Sana. Oke. Coba ini kita lihat. Oke, siap. Traffic yang datang tiap hari offline atau online 30-an dari 3 admin. Coba dipisah itu, offline berapa, online berapa. Nah, biar jelas itu. Offline, online. Nah, 2 sampai 5 gitu. Iya. Dua limaan. Iya. Gini. Gitu kok kisaran Iya. hari ya. Kalau bisa memang lebih ya. Offline 2 sampai 5, terus online 25-an. Berarti cukup banyak ya online-nya ya. Baik, oke, saya sudah dapat ini. Sudah dapat angkanya, tapi yang pembelian dan penjualan masih belum ya? Masih belum ditulis ya?
Apakah sama dengan yang tak tulis ini tadi? Soalnya saya tadi agak bingung tadi. Kalau pembelian itu pulaan, kita beli ke distributor, itu belinya berapa? Harga katalog kita beli produk sekian nominalnya. Kalau penjualan itu produk yang kita jual maupun yang kita dropship itu namanya penjualan karena sudah ke customer atau ke mitra di bawah kita. Nah itu gitu. Sudah berupa uang gitu loh. Ya, Pak. Perkiraan aja nggak apa-apa. Perkiraan nggak usah 3 angka di belakang itu disebutkan, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu apa dapatnya berapa. Pembelian. Oke, pembelian, penjualan. Ini harga katalog semua, bukan bayarnya ya, tapi harga katalog maksudnya. Oh, Jadi kita yang sama-sama harga katalog, bukan bayarnya. oh, dipotong. Berarti belum dipotong 30 gitu ya, Pak ya? Iya, kalau ini kayaknya bayarnya itu 700 itu bayarnya ya. Oke. Berarti Ini kan berarti salah tadi saya. Ini kan berarti terus saya hapus. Penjualannya 1.362.500. Nah, pertanyaannya stoknya senilai berapa sekarang stoknya? Dikit ini berarti stoknya ya. stok. Iya, Pak, baru baru apa terjual 4 item. Bukan stoknya, stok Stok barang atau stok nominal, Pak? stok nominal aja. Masih berapa? Hanya sisa berapa? Sebentar, Pak. Nah, nanti ini angka-angka ini kita bisa jadikan report harian. Itu progres dan proses itu angkanya ini bergerak enggak? Nah, nanti kita mainnya di sana. Sehingga nanti di proses mentoring berikutnya itu kita akan terbiasa dengan angka-angka ini. Terjual berapa, kemudian kita harus pulak berapa, sisa stoknya berapa, lalu kita stok ini nanti berkaitan dengan buffer stok. Jangan sampai nanti ada traffic datang nyari produknya dan kita nggak ada produk. Itu sama aja dengan kita kehilangan peluang, gitu kan. Poinnya ke sana. Stoknya masih 4.700.000, Pak. 4.703.000. Oke, berarti ini stok waktu akad dulu ya. Oke. Waktu akad kita pembelanjaan 5.013.000. Iya, makanya ini stok sisa akad dulu ya berarti ya.
Nah, berarti gini, nggak apa-apa. Oke, jadi gini, saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah review. Review ini saya yakin memang mungkin hanya 10-30% itu terpahami dan tereksekusi. Maka kita dalam proses mentoring itu bukan mindsetnya adalah dapat ilmu baru apa nih. Nah, mindsetnya bukan ilmu baru lagi, ilmu baru lagi, ilmu baru lagi. Bukan. Melainkan apa? Melainkan adalah mengeceki hal-hal apa saja yang belum kita maksimalkan untuk eksekusi. Maka nanti jangan kaget kalau dalam proses mentoring itu ternyata kita mengulangi ilmu yang sama di pertemuan sebelumnya. Atau lebih tepatnya bukan mengulangi, tapi memperdalam. Loh, kok dalam eksekusinya cuma sebatas itu? Harusnya nggak sebatas itu saja, tapi sedalam ini loh. Lah, itu begitu ya. Jadi nanti mindsetnya adalah seperti itu. Baik, di dalam review ini kita bisa lihat. Yang pertama adalah kaitannya dengan purpose of life, profil perusahaan, produk, latihan jualan, dan support system. Nah, ini kita buat sederhana aja. Yang mana dari pertemuan pertama menghasilkan beberapa tantangan, mulai dari customer tidak RO, produk kurang efek, customer pernah pakai tapi nggak cocok, calon mitra banyak yang belum mau daftar jadi reseller, terus produk knowledge untuk sales belum dikuasai. Sehingga segala tantangan-tantangan yang ada ini berakibat kepada proses penjualan yang masih belum maksimal, kan gitu ya. Nah, padahal secara kunjungan dan traffic cukup lumayan. Saya nggak bilang bagus, tapi ini termasuk lumayan dibandingkan dengan kami yang nggak punya traffic. Jadi kami ini nempel di toko wedding. Teman-teman kalau tahu, kantor-kantor wedding itu tiap harinya nggak pernah ada kunjungan customer. Ya, kenapa? Karena orang yang mau wedding itu pasti orang-orang yang rata-rata bekerja. Sehingga rata-rata mereka itu kalau kunjungan ke kantor wedding itu biasanya hanya Sabtu dan Minggu. Nunggu mereka libur atau pulang kerja. Masalahnya kalau nunggu mereka pulang kerja, kita juga sudah tutup. Kita tutupnya jam 5, misalnya kan gitu. Nah, sehingga saya bilang bahwa traffic ini lumayan karena ada offline 2-5 per harinya dan online 25 per harinya database. Berarti itu sangat lumayan sekali. Nah, itu ya poinnya ada di sana. Maka teman-teman saya akan ajari terkait dengan bagaimana memahami proses penjualan di SR12. Ya, tentunya ini metodenya bisa online, bisa offline. Tapi ini harus dipahami dulu. Jadi di SR12 itu, ini ya, SR12, kita bisa jalan dengan B2C, ya, artinya kita cari customer, ya, mana yang bisa pakai produk ini. Terus yang kedua adalah bisa B2B. Artinya apa? Kita cari mitra atau orang yang pengen jadi pengusaha. Mau jadi reseller, subagen, agen, ataupun mau jadi distributor. Kan gitu kan? Nah, ini seperti ini. Ini adalah fundamentalnya. Dua-duanya boleh dijalankan salah satu, boleh dijalankan dua-duanya. Tetapi yang saya mau mention di sini adalah bahwa ya kembali kepada review tadi, purpose of life, profil perusahaan, produk bermutu, ya kemudian latihan jualan, support system. Nah, kan gitu. Yang mana kita mulai fondasinya itu adalah kalau mau jalankan B2B, ya B2B itu kan berarti orang yang pengen usaha. Kalau orang yang pengen usaha, pasti keinginannya adalah pengen untung. Untung. Iya kan?
terkadang itu mereka nggak lihat ini bahannya berkualitas apa enggak, ya. Terkadang apakah ini itu nanti bisa menyembuhkan apa enggak. Ya, orang pokoknya pengen untung. Berapa sih keuntungan yang dikasih oleh SR12? Itulah yang akan jadi pertimbangan utama kalau orang B2B. Jadi kalau orang itu dengan tawari reseller, subagen, agen, dan sebagainya, yang dia itu belum pernah menjadi customer, maka dia hanya mindsetnya adalah mindset materi. Nah, itu gitu. Makanya bukan saya melarang untuk cari B2B dulu, bukan. Melainkan supaya kita itu dapat bisnis ini supaya jalan secara jangka panjang, maka orang yang B2B ini nggak bisa ditembak hanya dari kacamata bisnisnya. Kita harus juga tembak bahwa mereka itu harus menjadi customer-nya. Maka sebelum B2B dijalankan, itu lebih baik kita jalankan B2C dulu. Makanya kebanyakan para mitra kita, ya, yang menjadi reseller, yang menjadi subagen, yang menjadi agen, yang bahkan yang menjadi distributor kami, itu adalah orang yang berangkatnya dari customer. Orang yang pasti pakai produk kita. Karena kalau nggak pakai produk kita, itu dia cenderungnya hanya menjalankan bisnis berdasarkan materi. Kalau jalankan bisnis berdasarkan materi, ya apa ya, spiritnya, emosionalnya nggak dapet jalankan bisnis itu. Jadi dia kalau mungkin, wah ini kayaknya nggak bagus, ya udah ditinggalkan cari bisnis yang lain. Nah kan gitu. Karena apa? Dia nggak dapet tuh bahwa bisnis itu adalah bukan hanya sekedar cari materi, bahwa bisnis itu ada alasan. Kenapa kita bisnisnya SR12? Kenapa kita ada faktor-faktor itu? Nah, kan itu. Maka yang harus kita lakukan itu adalah cari customer dulu. Customer yang loyal, ya, dan dia ada bakat untuk menjual kembali ke temennya, itulah yang menjadi profiling orang-orang yang bisa jadi reseller, subagen, dan agen. Itu gitu. Nah, maka tahapan yang sebelumnya adalah cari customer-nya. Nah, itu gitu. Kalau customer, rumusnya hanya jualan. Jualan rumusnya apa? Kita kuasai produknya, kemudian kita tahu ada marketnya, dan bagaimana kita melakukan penawaran, yakni delivery. Jadi antara produk dan market dan delivery-nya itu harus nyambung, ya kan? Jadi nggak semuanya itu langsung ditawari susu, atau nggak semuanya itu ditawari skincare, karena produk kita yang kita stok hanya skincare, misalkan gitu. Tidak, melainkan ditanyai dulu marketnya, punya kebutuhan apa, punya masalah apa. Sedangkan di SR12 punya produk. Produknya apa? Ada herbal, ada skincare, ada kosmetik. Nah, kan gitu. Setelah kita tahu produk apa yang kita tawarkan, maka delivernya ini harus kita buat. Ini harus cocok delivernya. Jadi orang butuhnya untuk anaknya agar dia itu gemuk, maka produk yang kita tawarkan adalah herbal, dan cara delivernya adalah ini susu kambing. Susu kambing ini kecenderungan untuk anak tidak menimbulkan alergi daripada susu sapi. Dan ini kandungannya lebih baik daripada susu sapi. Nah, banyak testimoni mitra-mitra kami yang pakai susu kambing, anaknya itu lebih doyan makan, akhirnya gemuk, lebih sehat, dan sebagainya. Delivernya cocok. Ya, nah itu gitu. Itu secara umum kalau kita bicara B2B, ya kan? Tetapi rahasia dari rahasia dalam penjualan itu sebelum B2C, sebelum B2B adalah B2C. Sebelum B2C, Anda tahu
apa? Di sini. Yakni bagaimana kita mengclosingkan diri kita. Jadi kita mengdealkan diri kita dulu. Ya, closing sebelum closing adalah kita sendiri yakin bahwa kita punya produk yang namanya SR12 itu memang produk yang nomor satu yang bisa menyelesaikan masalah masyarakat, yang bisa membantu ya customer-customer kita, yang memang produknya ini menjadi solusi baik dalam kesehatan, kecantikan maupun perawatan. Nah, kan gitu. Ini dulu, ini poin yang saya ajarkan kepada teman-teman ini, sales saya. Jadi sampai saya buatkan program, Bu Uli. Ya, contoh aja ini saya develop sekarang ini buat teman-teman ini. Jadi teman-teman ini, terutama tim sales itu, dia jualan, Bu Ili. Tetapi ternyata penjualnya itu tidak pernah tahu rasanya SR12 itu kayak gimana. Sehingga ketika dia cerita kepada calon customer atau bahkan calon mitra, dia cerita SR12 itu hanya di angan-angan. Jadi tidak sampai ke dalam emosional, sampai keyakinan, nggak sampai. Wong dia nggak pernah pakai, ya kan? Jadi self deal itu adalah yakin dengan produknya dengan cara apa? Paling sederhana adalah pakai produknya. Akhirnya karyawan saya itu saya kasih tester. Ini susunya, ya. Ini skincare-nya. Oke, kamu jualan apa lagi? Sari kurma. Oke, ini sari kurmanya. Jadi mereka tak suruh untuk coba sendiri, Bu. Coba, rasanya gimana? Enak. Kalau dibandingkan sama produk yang lain gimana? Kayaknya ini. Nah, menariknya, Bu, sebelumnya sales saya nggak tahu harganya, Bu. Nggak tak kasih tahu harganya, karena ini saya rekrutmen sales baru. Menurutmu, produk yang kamu pakai itu tadi, kira-kira itu harganya berapa? Saya suruh tebak harganya, Bu. Sekian, sekian, sekian. Oke, ini kalau kolagen harganya berapa? Sekian, sekian, sekian. Oke. Lalu saya sampaikan, rata-rata tebakannya itu adalah di atas harganya SR, Bu. Harganya SR itu segini, Mas. Ya. Dan itu adalah harga customer. Belum didiskon 15%, belum didiskon 20, 30, 40. Bahkan kalau distributor dapat 50. Kira-kira menurut sampean worth it gak? Nah, kan gitu. Jadi yang saya lakukan itu adalah teman-teman di sini itu harus membangun yang namanya belief system dulu. Keyakinannya dulu yang harus kita bangun. Kamu yakin nggak bisa menjual produk SR12? Kamu yakin nggak produk ini memang bermanfaat? Coba dulu. Ya kan? Karena kalau belum pernah coba, kita bilang ini bagus. Emang pernah? Emang pernah tahu testimoni orang? Emang pernah kenal dengan orang ini? Jangan-jangan dibujui sama Coach Arvin misalkan gitu ya. Jadi pakai dulu, coba dulu. Wes, testimoni jujur brutal. Gimana? Lo ini enak, lo ini bagus. Nah, terus menjawab pertanyaan customer ini. Customer tidak RO karena nggak ngefek, customer pernah pakai tapi nggak cocok. Dari sanalah kita tahu, jangan-jangan bukan karena produknya, melainkan karena cara pakainya yang salah. Jangan-jangan bukan karena cara pakainya yang salah, melainkan karena ekspektasi daripada customer pengen sekali dua kali pakai langsung berubah. Nah, kembali lagi kepada tadi mindset tadi kan. Mindset yang kita jual itu adalah produk herbal, skincare, dan kosmetik. Perlunya kita mengedukasi para customer bahwa kalau herbal, ya herbal skincare
itu memang bahannya alami. Jadi dia nggak bisa langsung berubah secara drastis gitu ya. Misalkan kita bicara skincare, makanya yang di apa namanya yang di SR12 itu skincare-nya itu adalah brightening, lightening, itu kan gitu, bukan glowing, ya, bukan. Kenapa? Ya karena kita mencerahkan, ya, jadi wajahnya itu mencerahkan. Bahasanya Pak Tony itu adalah mengembalikan tingkat kecerahan alami kulit. Jadi kalau misalkan orang yang memang sawo mateng, dia nggak bisa putih kayak orang Korea, Bu. Nah ini kalau kita bicara skincare ya, herbalnya tadi. Tetapi dia mengembalikan tingkat kecerahan alami kulitnya. Jadi maksimalnya apa ya? Sawo mateng ya udah sawo mateng, tapi bersih, bersih, cerah gitu ya. Nggak sampai putih, pucet itu enggak. Atau kayak cat gitu enggak. Ya karena itu. Dan secara bertahap, secara alami. Nah maka kita bisa menjawab customer yang tidak cocok itu karena apa? Kita edukasi itu. Dan kalau misalkan kita bisa edukasi itu, baru kita biasanya kalau yang tidak berbahan herbal itu adalah mungkin mengandung hidroquinon, merkuri. Yang itu berbahaya kalau misalkan kita hentikan penggunaan produknya itu. Tiba-tiba langsung breakout, tiba-tiba langsung merah, tiba-tiba langsung berbahaya sekali gitu ya. Jadi banyak beberapa orang-orang itu yang korban merkuri yang dalam derajat yang sangat melebihi kadar gitu ya. Itu malah lebih parah. Nah, itu gitu. Sampai kulitnya merah, sampai jerawatnya banyak dan sebagainya. Itu begitu ya. Sehingga sebelum B2C itu harus closingkan diri sendiri. Oke? Dengan cara apa? Yang pertama pakai produknya, yang kedua harus naikkan level keyakinan. Coba saya mau minta pendapat nih buat Bu Uli atau mbak-mbak yang ada di Nema Store. Kira-kira ya, kalau kita bicara orang-orang di luar sana yang tadi ya saya bilang ketika Pak Tony itu seorang pengusaha sukses, lalu dia itu didatangi oleh orang yang pengen usaha, yang mereka itu tidak punya modal, tapi pengen dapat penghasilan yang lumayan gitu ya. Kira-kira orang yang seperti itu ada banyak atau ada sedikit? Itu dulu. Pak. Banyak Banyak, Pak. atau sedikit? Banyak. Oke, sekarang pertanyaannya saya tambahi. Kira-kira dalam satu hari, ya Bu Uli dan Mbak Naima ini bertemu dengan berapa banyak orang yang modelannya itu adalah mau dibantu untuk jalankan usaha dengan modal minim. Bertemu dengan berapa orang misalkan? Offline online bertemu. Ya, offline online lah. Mungkin Pak ya, tiap hari ada. Kalau scroll. Tiap hari ada. Berapa banyak, Bu? Nah, berapa banyak, Mbak? 3-5 mungkin Pak, tiap hari. Oke, 3-5. Per hari ya. Iya. Nah, kalau 3-5 ya mungkin ya sedengan lah ya, tapi nggak apa-apa. Coba saja misalkan 3-5 orang per hari itu, tiap hari kita ketemu dengan orang 3-5 orang yang pengen usaha tapi tidak punya modal atau modalnya itu cuman modal minim kira-kira gitu ya. Maka kita itu punya kurang lebih 90
sampai 150 orang dalam tiap bulan. Benar nggak? Ya, Pak. Iya. Dan kalau kita menawari 90 sampai 150 orang per bulan, anggap saja ya yang mau ambil peluang itu yakinnya berapa persen? Kalau ini kita kasih solusi nih. Kita kasih solusi. Ini ada usaha tanpa modal, jalankan, tinggal posting aja, didampingi sampai sukses. Nah, kira-kira yang mau berapa persen? Di Berapa? di 10 sampai 20. 10 sampai 20%. Anggap aja 20% ya. Berarti kalau 20% ketemunya adalah sekitar 18 sampai dengan 30 orang per bulan yang sudah join, katakanlah hanya marketer. Yes. Oke ya. Lalu marketer ini mau dilatih jualan, 1 bulan dia bisa omset berapa, Bu? Berapa, Mbak? Enggak ya. 1 bulan Anda bisa ngelatih orang ini untuk menghasilkan penjualan berapa? Misalkan. Nyampe 300. Berapa? Kalau ngambil yang tadi terendah targetnya 150 per hari berarti ya Pak per bulan ya Pak. Oke, berarti 50 per hari dikali 30 hari. Nah, ketemunya adalah 1,5 juta. Ya kan? Nah, ini adalah angka plus adminnya ada berapa? Ada berapa orang? Ada 2 orang. 3. 3 orang admin sales misalkan. Ini saja kalau kita optimasi, ya ini sudah ketemu angka yang luar biasa. Yakni misalkan kita ambil yang 10% ya, 18 marketer, kita latih dia jualan 50.000 1 harinya, dikali 30 hari, dikali 3 sales, ketemunya adalah berapa? 81 juta. Ya kan? Luar biasa nggak? Dibandingkan kalau misalkan kita, nah ini, punya 30 orang, ketemunya itu adalah 135 juta. Jadi angka ini adalah angka logis, gitu ya. Tetapi menjadi tidak logis kalau, nah kan itu, bagian belief system-nya ini belum selesai. Nah, di sini. Yakin nggak bisa melakukan proses pengarahan, mentoring, ya, untuk kategori 50.000 per hari. Ya, kan itu. Nah, ini kalau marketer ya, ini ada orang-orang yang pengen usaha. Oke, karena orang yang pengen usaha itu poinnya ada di B2B. Oke, kita nggak usah bilang B2B dulu. Itu nanti step selanjutnya memang, ya kan? Nah, kita masuk ke langkah sebelumnya saja. Apa itu? Yakni B2C dulu. Maka yang menjadi
sasaran saya untuk proses coaching dan mentoring itu adalah admin Neymanya. Sama Bu Uli tentunya ya. Nanti didorong disupport oleh Bu Uli. Ya. Jenengan semua yang menjalankan bisnis ini, apakah sudah yakin, apakah sudah berhasil mengclosingkan diri sendiri? Apakah sudah yakin dengan produk SR12 itu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang basic. Ada yang bisa jawab atau mungkin sharing? Kalau dari saya sendiri karena penggunanya ibu saya dan bapak mertua saya, jadi yang insya Allah yakin dengan khasiat produknya ya. Untuk saya sendiri saya agak susah untuk menggunakan karena pengiriman dari sana ke sini tidak murah juga dan tidak mudah. Kemudian anak-anak Kak Koi, Kak Tria, dan Kak Elma sebenarnya sudah menggunakan juga ya waktu itu. Cuma memang belum continue. Nah, mungkin dari kakak sendiri gimana feedbacknya dengan produk yang digunakan? Monggo. Feedback pemakaian ini ya produk SR12 ya. Yang kalau dari SR12 saya udah mulai rutin pakai yang Visio oil ya, pakai minyak kelapanya, dan orang tua pakai apa namanya minum ini Gomilku. Kalau dari pribadi udah yakin sih Pak, 100% udah yakin gitu karena saya kan sering apa namanya bibirnya pecah-pecah kering gitu ya. Nggak tahu kalau malamnya habis minum Visio oil gitu itu seharian tuh bibirnya jadi apa tuh lebih enak aja gitu, nggak kering sama sekali. Itu udah kerasa dari situnya. Sama kalau dari orang tua sih alhamdulillah cocok gitu, jadi pengen dikirim terus gitu. Ini bagus juga buat pernafasan, ngerasa lega gitu ya semenjak minum SR12 itu. Orang tua Gomilku ya? Iya, Gomilku Pak. Keluhannya apa? Keluhannya? Iya, nafas susah. Oh, nafas, sesek ya. Sama enak aja diminum perut gitu. Kan kadang perutnya suka nggak enakan gitu kan. Tapi semenjak minum Gomilku ya agak beda gitu rasanya. Lebih enteng aja katanya gitu. Lambung ya. Iya. Oke. Yang lain mungkin? Kak siapa tadi? Hoi. Hoi Pak. Hoi. Terus yang lainnya gimana? Ini nyobain yang Gomilku itu buat ini sih Pak. Buat ASI booster sih. Itu juga ASI booster. ya, yang pakai ini gitu. Nah ini dapat ini poinnya ini. Apa lagi? Yang lain? Kalau saya pernah nyoba yang lemonku itu Kak, yang lemon itu kan sebelumnya emang kadang sembelit gitu ya, tapi setelah minum lemonku itu kayak kadang nggak lancar gitu loh, udah nggak sembelit lagi, agak mengurang sih. Lancar BAB. Oke, sip dapat. Nah ini ya. Nah, oke. Berarti produknya sudah dipakai dan tidak ada masalah. Dan memang menyelesaikan masalah. Dan memang kerasa betul khasiatnya. Nah, sekarang kita harus konversi dari khasiat itu ke siar. Jadi ada produk ya dikonsumsi, kemudian dirasakan khasiatnya. Ini tinggal tahap terakhir nih, yakni disiarkan.
Nah, kita mulai dari disiarkan yang kita pakai dulu aja. Fokus itu dulu. Ya, karena energinya beda, Bu, dibandingkan dengan produk yang belum pernah kita pakai. Betul ya? Misalkan produk apa yang ada stoknya tapi belum pernah dipakai, ada nggak? Propolis Pak, itu belum enak banget buat saya ya. Propolis ya, nyetok tapi nggak dipakai ya. Ya, itu nanti beda ketika siarnya itu kurang powerful. Nah, maka ini alurnya, produknya dikonsumsi, dirasakan khasiatnya, dan disiarkan. Disinilah ada motivasi dakwah tadi. Nah, harus. Maka yang harus kita lakukan pada saat mensiarkan ini kita kita cari orang-orang yang punya masalah yang sama dengan ini, yang sesek, yang asam lambung, yang asinya mampet, yang BAB-nya nggak lancar. Nah, ini yang diangkat, yang ditawarkan, yang dicari. Ini namanya target market, ya kan? Target marketnya itu dicari. Saya yakin banyak sekali orang itu. Ya perlu kita siar lagi gitu ya. Ada customer gendong bawa anaknya, ditanyai anaknya usia berapa, gimana, ASI full atau gimana, kan gitu. Jadi kita akan, oh gitu, siar ya Bu ya, ini kalau mau ASI booster, ini saya pengalaman gini, testimoni ASInya kenceng, saya minumnya ini. Jadi enteng aja kita itu siar. Karena apa? Memang kita pakai dan memang kita rasakan khasiatnya dan memang kita siarkan. Seandainya ditolak sekalipun, ya teman-teman nggak ada downnya. Kenapa? Karena memang niatnya nolong. Karena niatnya memang bantu. Karena niatnya memang siar. Maka siar itu diterima jadi pahala, tidak diterima tetap jadi pahala. Kalau diterima jadi pahala dan jadi penjualan. Nah, kan kira-kira gitu. Jadi double aja. Jadi ditolak pun nggak ada masalah, tetap happy. Karena apa? Secara niat kita memang bantu. Ya kalau nggak mau dibantu kan ya no problem. Nah, kan itu ya. Nah, maka pakai produknya ini udah keren ini berarti. Berarti siarkan. Di sini poinnya. Siar dan kita naikkan level keyakinan kita. Jadi ibaratnya ini siar tapi kita lebih booster lagi dengan level keyakinan yang tinggi. Nah, kalau ini tadi adalah level keyakinannya marketer, saya yakin marketer tak latih bisa lah ya sehari 50.000. Nah, sekarang target saya sebelum ke B2B, saya ke B2C kan. Sebelum ke B2C, maka saya ke pribadi salesnya. Dalam hari ini pribadi mitranya. Yakinnya jualan di level berapa? Satu hari. Seyakinnya dulu. Ayo. Levelnya berupa apa nih? Angka. Apa? Levelnya berupa apa nih? Atau produk? Berapa hari? Satu hari itu berapa bisa jual berapa produk atau berapa nominal produk gitu loh. Yakinnya, keyakinan dulu. Saya yakin seminim-minimnya saya kalau kerja ya berangkat jam 8, pulang jam 5, saya pasti bisa jual dapat sekian. Nah, gitu loh. Itu namanya level keyakinan penjualan. Kalau saya yakin 3 produk per hari, Pak. Berapa? 3 produk per hari. Berapa produk? 3 produk. 3, Pak. 3. 1, 2, 3. Senilai? Senilai berapa? Tiga produk apa itu senilai berapa?
Iya, 166 jadi 200-an ya. 100 berapa? 150 Pak. 160.000. Nah, ya. Anggaplah hari kerja ada 25 hari. Apa kita ini? Nah, terus Mbak yang selanjutnya berapa? Nominalnya aja ya Pak ya. Produknya nominalnya di 100 sampai 150. Mau 100 apa 150? Yakinnya ya Pak, bismillah di 150 Iya, Pak. harus yakin dulu. Berapa? 150 Pak. 150. Oke. Yang satunya? Kalau saya yakinnya 185 sampai 200. Oke, mau 185 atau 200? 185 atau 200? 200. 200 yakin 200 apa 185? 185 aja nih Pak. Gimana sih? Ya, memang keyakinan itu sering kali goyang gitu loh. Sering kali naik turun iman itu. 85 Ada, yakinnya dulu berapa? Ini bukan soal target, bukan, nggak ada hubungannya dengan target. Ya. Jadi ini keyakinan aja. Mantepnya itu berapa gitu loh. 185. Berapa berarti? 185. 185. Oke, 185. Oke ya, saya catat ya, 185. Nah, di sini saya sudah ketemu angkanya ini. Masing-masing kalau konsisten dengan keyakinannya, maka akan memperoleh omset selama 1 bulan kurang lebih sekian. Dan ini kalau kita total, ya, kita total ya. Nah, satunya adalah 4 juta. Satunya 3.750. Satunya lagi 4.625. Oke. Maka ketemu angkanya adalah 12.375. Ini kurang dikit lagi sudah dapat tiket agen ini sebenarnya. Mungkin mau ditambahi Bu Uli ya. Jadi kita harus konsisten dengan keyakinan kita, level keyakinan kita. Ingat, antara apa sih bedanya yakin sama percaya itu? Ya. Keyakinan ini adalah kepercayaan kita tanpa keraguan sama sekali. Yaitu mencetel mindset kita. Jadi kalau kita itu yakin, kalau kita keluar dari toko, kita itu dapat rezeki. Dan saya yakin Allah pasti ngasih saya rezeki. Nah itu secara vibrasi, secara aura, itu datang semua. Peluang-peluang datang semua. Dan customer-customer didatangkan juga. Kenapa? Secara energi kita itu menarik bagi orang-orang yang berada di dekat kita. Sehingga selalu akan yang kita lihat itu adalah peluang. Karena apa? Kita yakin. Beda kalau kita itu nggak yakin. Kita pesimis. Maka yang dilihat itu adalah gagal. Nah, itu seperti itu. Terpahami ya? Sehingga dalam dunia penjualan itu, teman-teman, ya, modal utama bukan karena kecerdasan. Modal utama bukan karena Anda paham produknya.
kuasai produk knowledge-nya atau pinter jualannya. Bukan. Saya itu pernah ketemu dengan sales properti, ngomongnya nggak enak. Tapi dia itu kalau sama orang itu mantep gitu loh. Nggak pesimis, ya dia itu kayak optimis, mainnya itu malah doa dan sebagainya. Nah itu malah dia yang closing rumah paling banyak. Padahal kita tahu kalau jualan rumah itu kan susahnya minta ampun nih. Karena produknya kan tidak hanya ratusan ribu atau jutaan, bukan hanya puluhan juta, bisa ratusan juta bahkan miliaran kan gitu kan. Tapi karena keyakinan, dia yakin tiap bulan pasti dapat 5 unit rumah. Nah di sana itu kejadiannya adalah dia nyampe 4, kadang nyampe 6, kadang nyampe pas 5, kadang juga lebih dari 5. Bisa 7, 8, bahkan sampai 10 rumah satu bulannya. Nah, itu karena keyakinan ini tadi. Maka pembelajaran yang ingin saya tekankan di sini itu adalah sebelum Anda masuk ke dalam B2B, maka Anda harus cari ya customer-nya dulu. Ya, ini kita berbisnis to customer, berbisnis untuk customer. Sebelum kita itu cari customer-nya, maka pastikan diri Anda closing untuk diri Anda sendiri. Pastikan diri kita itu memang yakin dengan produknya, sudah konsumsi produknya, sudah merasakan khasiatnya, dan yakinkan pada diri Anda bahwa saya mau syiar. Saya yakin bisa jual sekalian. Saya yakin bisa lebih banyak membantu orang melalui wasilah produk SR12. Itu dulu yang harus di-closingkan. Pertanyaannya adalah caranya gimana? Caranya adalah Anda tiap pagi harus setor afirmasi positif. Afirmasi positif itu apa, Mas? Setiap pagi Anda harus melakukan afirmasi atau melakukan doa yang mengundang rezeki. Nah, kan itu. Jadi kalau kita itu berdoa, ya Allah datangkanlah uang, misalkan nih, ya Allah datangkanlah customer yang baik. Itu kan meminta. Tapi kalau afirmasi itu seolah-olah sudah dikabulkan sama Allah. Kan kita punya keyakinan bahwa setiap kita itu berdoa, meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan. Syaratnya kan cuma satu, katanya. Yakni kita berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, tidak ada keraguan. Karena kata guru saya, orang yang berdoa dengan keraguan, niscaya bukan karena Allah yang membatalkan doa itu. Melainkan apa? Bukan karena Allah tidak mengabulkan doanya. Melainkan apa? Kitalah sendiri yang membatalkan doa tersebut. Melalui apa? Melalui keraguan-raguan kita terhadap doa yang sudah kita ucapkan. Itu poinnya. Maka yang harus kita lakukan tiap hari adalah afirmasi positif dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya closing 1 juta tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, hari ini didatangkan para reseller yang baik dan berjumlah 5 orang. Nah, misalnya gitu. Jadi selalu melakukan afirmasi positif. Nanti ini kita fasilitasi teman-teman bikin video tiap pagi. Nah, izin ya Bu Uli ya. Ini teman-teman juga biasanya kan ada briefing, pasti ya. Ada juga apa namanya, ada briefing, ada doa bersama. Nah, nanti khusus untuk yang SR12, saya minta teman-teman lakukan ritual mungkin ya bahasanya. Ritual afirmasi positif. Jadi mungkin setelah sholat duha gitu ya. Biasanya ada sholat duha gitu ya. Setelah sholat duha itu kan doa. Ya. Kemudian Anda berbincang-bincang dengan diri Anda sendiri, kemudian mengucapkan perkataan-perkataan positif yang bagian dari doa kita. Pengennya apa? Seolah-olah itu sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, itu lakukan terus-menerus selama 40 hari tanpa putus. Nanti kita bantu kawal dengan teman-teman setor videonya di dalam grup. Nah, itu gitu. Jadi misalkan Mbak Coy, ya Mbak Koy itu bilang, ya Allah bismillah hari ini terjual VCO 3 unit, 3 pieces. Nah, misalnya gitu. Bismillah hari ini
saya jualan susu Gomilku besar, ya, original, itu sejumlah 5 unit. Nah, itu gitu. Harus diucapkan. Nah, itu latihan untuk menaikkan level keyakinan. Sehingga nantinya masuk ke dalam logika ya. Jadi tadi keyakinan, logikanya adalah begini. Misalkan tadi, Mbak siapa ya yang tadi 3 produk ya. Nah, 3 produk ini kalau kita breakdown, produknya apa aja? Kalau bisa spesifik. Oke, saya mau Gomilku ya. Oke, Gomilku. Kemudian saya mau sari kurma, ya. Dan saya mau VCO, misalkan gitu. Gomilku yang mau saya cari untuk hari ini adalah orang-orang yang ingin dibantu untuk ASI-nya agar semakin lancar. Berarti nanti sudah tertuju itu. Siapakah ibu menyusui yang berada di perumahan ini? Siapakah ibu menyusui yang saya kenal? Misalkan gitu. Siapakah ibu-ibu yang punya anak usia di bawah 2 tahun? Jadi akhirnya fokus gitu ya. Nah, terus Gomilku dan Sari Kurma ini juga untuk bisa target market apa? Target market orang yang persiapan bekal puasa. Ini kan ada Bunda Tri ini. Bunda Tri itu dulu belanja Gomilku dan Sari Kurma. Salah satu faktornya adalah ternyata dia lebih tahan lapar. Gomilku dan Sari Kurma itu. Jadi termasuk apa namanya minuman yang bisa kita membuat kita lebih tahan lapar atau kenyang lebih lama. Jadi Bunda Tri ini dulu itu nggak bisa puasa karena ada ini ya apa namanya sakit autoimun tadi. Setiap kali puasa selalu masuk rumah sakit opnam. Akhirnya kita nggak puasa waktu itu. Nggak puasa sejak 2015 sampai dengan 2022. 2023 kemarin karena sudah kenal Gomilku dan Sari Kurma, dicoba ya puasa, diminum pada saat sahur dan juga berbuka, itu akhirnya beliaunya sudah bisa puasa. Nah, itu gitu. Berarti cari orang-orang yang pada saat puasanya itu nggak kuat atau cenderungnya itu lemes, nggak semangat, untuk kita tawari solusi Gomilku dan Sari Kurma. Jadi gitu caranya. Paham ya sampai sini ya? Jadi tadi berkaitan dengan imannya tadi, keyakinannya itu dinaikkan, ya karena sudah pakai produk, sudah konsumsi produk, sudah dinikmati khasiatnya, tinggal diperkuat lagi untuk semangat siarnya. Dari semangat siarnya itu, tiap hari kita harus melakukan afirmasi positif secara mengulang-ulang. Jadi harus mengulang-ulang selama 40 hari tanpa putus. Nah, ini kan berarti kita dibuat untuk konsisten berdoa tiap hari gitu ya. Ini luar biasa, momennya pas lagi bulan Ramadan. Ini kan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan sudah disuruh berdoa, kemudian kita masukkan ke dalam logika. Kita pengen jual 3 produk tiap hari. Kita pengen 160.000 per hari. Kita pengen 150.000 per hari. Kita pengen 185.000 per hari. Artinya berapa orang ini yang kita bantu? Berapa orang yang kita bantu? Dari orang yang kita bantu, jikalau mereka itu merasakan manfaat yang kita rasakan, apa enggak pahala tuh? Iya kan? Pahala. Karena apa? Sudah kita tata dari niat. Sudah kita tata untuk kita itu apa namanya syiar. Sudah kita tata pekerjaan kita adalah untuk ibadah, untuk dakwah. Dan bonusnya adalah menolong orang, orangnya merasakan khasiat produk kita. Ya, bonusnya lagi penjualan. Jadi penjualan itu hanya semacam ekses gitu aja.
Jadi begitu, sama Mbak Taima ya. Saya nggak tapi hafal tadi Mbak. Coba. Soalnya udah nggak ada wajahnya ini. Saya kayak ngomong sendiri. Gitu ya. Nah, sehingga nanti action plan-nya adalah mulai niatkan diri kita untuk CR. CR-nya kepada siapa dulu? CR-nya kepada orang-orang yang tipenya itu punya sesek, punya asam lambung, punya masalah ASI poster, yang nggak lancar BAB-nya. Ini dulu yang difokusi. Kenapa? Karena dari produk-produk ini, inilah yang teman-teman rasakan khasiatnya, manfaatnya. Seperti itu. Ya kan? Lalu, setel keyakinannya untuk benar-benar yakin tanpa keraguan, tiap hari saya pasti jualan 3 produk. Tiap hari saya pasti jualan 150.000 per hari. Produknya apa? Tentukan. Saya mau jualan produk apa dulu yang benar-benar saya yakin bisa jualan. Kalau ada produk yang belum bisa saya jualan, oke, sementara ini nanti kita pelajari nanti ya, sambil jalan maksudnya gitu. Dipikir ambil melaku, kira-kira gitu. Cari orang yang kendalanya ASI, cari orang yang persiapan bekal puasa, cari orang yang tadi kalau VCO tadi berkaitan dengan mungkin kalau saya pakai untuk rambut, saya pakai untuk detox gitu ya. Cari orang-orang yang seperti itu. Maka itu kepada kontennya, ya kan? Tidak lupa tiap hari teman-teman setor afirmasi positifnya tiap hari. Itu ajaib. Kemarin Bunda Tri itu praktekan itu. Ya, coba Bunda Tri masih nyimak nggak? Itu pagi dia setor videonya seperti itu, afirmasi positif. Siangnya itu sudah ada yang daftar reseller. Saya suruh share itu sebenarnya di grup mitra itu. Kayaknya belum di-share ya itu ya. Di-share hanya di grup internal. Saya suruh share sebenarnya. Biar apa? Inilah daily activity yang kita lakukan, yang itu tidak hanya melulu ilmu bumi, tapi kita juga perlu yang namanya jalankan ikhtiar langit, teman-teman. Nah, dari sana untuk memperbaiki apa? Memperbaiki diri kita dulu, self diri kita. Jadi kalau diri kita itu sudah yakin, optimis, kemudian nggak ada keraguan, selalu berafirmasi positif, maka ketemu dengan customer, produknya paham, dia kebutuhan marketnya paham, cara delivernya paham, jadilah customer. Ya kan? Ketika customernya itu sama menjalani, mengkonsumsi produknya, merasakan khasiatnya, nah disinilah customer yang loyal kita develop. Ya, untuk mereka siarkan. Barulah kita bicara B2B. Bagaimana sistem kalau menjadi reseller, subagen, agen, dan distributor. Nah, ini baik poinnya ya. Sehingga teman-teman, saya ingin teman-teman nanti proaktif, kalau memang mau coaching, langsung aja report di grup, konsisten aja. Yakin, pakai produknya, naikkan level keyakinan penjualan, selalu setor afirmasi positif, ya, selalu tabung, istilahnya tabungan keyakinan, tabungan optimisme, ulang-ulang terus, minimal sampai 40 hari, lebih baik seterusnya, ya kan? Jadi nanti akan merubah belief system kita. Jadi ketika ada orang yang tidak RO, produknya nggak ngefek, ya, kita nggak terlalu baper. Karena apa? Oh iya Bu, coba Bu, saya bantu. Jangan-jangan ada yang salah dengan Ibu cara konsumsinya. Jangan-jangan ada yang salah dengan apa? Oh, mindsetnya pengennya langsung instan. Pengennya 1-2 hari langsung ngefek. Mohon maaf Bu, ini bukan obat medis. Kalau obat medis ya kita pusing. Minum 1 pil, itu langsung hilang. Hilang kepalanya. Bukan hilang pusingnya gitu ya. Nah itu gitu. Atau bahkan calon mitra, ya banyak yang belum mau daftar, nggak apa-apa. Ya karena mitra itu kebanyakan mitra yang jalan, ya itu
bukan orang yang awalnya pebisnis, bukan. Biasanya kalau pebisnis itu dia daftar terus bisnisnya nggak jalan, kita malah nggak enak. Lebih baik dari mana? Suruh mitranya itu mungkin yang daftar itu konsumsi dulu, rasakan dulu produknya, lalu bagaimana efeknya, yakin nggak produk ini itu bisa menjadi manfaat untuk semua orang. Ya, kalau yakin, mau nggak untuk mensiarkan ke semua orang? Karena kalau mau mensiarkan, tidak hanya jadi pahala, tapi juga jadi penjualan, kan gitu kan? Sehingga nantinya customer yang loyal itu akan secara otomatis kalau dia sudah melek bisnisnya, dia akan daftar jadi mitranya. Kan seperti itu. Karena apa? Sudah cocok. Karena SR12 ini bukan hanya bisnis ini. Tapi di sini ada apa? Ada visi misinya tadi. Ya, menebar manfaat untuk semua orang. Manfaat yang seperti apa? Manfaatnya tidak hanya sekedar dari segi produk. Ada manfaat finansial, ada manfaat emosional. Ya, karena kita dibangun karakternya, dibangun kebanggaannya, kebersamaannya. Dan juga ada manfaat apa? Intelektual. Kita juga training, kita juga kasih pembekalan produk knowledge dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita berbisnis di sini tidak hanya untuk ya semata-mata untuk cari materi, melainkan bisnis di sini kita ingin mengarahkan bagaimana bisnis kita sebagai kendaraan kita untuk mencapai surga kita, surganya. Nah, ini seperti itu. Itu berarti ada benefit spiritual juga. Nah, itu seperti itu. Maka itulah yang akan kita lakukan. Sehingga bicara omset itu hanya bicara latihan saja, latihan jualan saja. Tapi untuk mengeksekusi latihan jualan ini perlu kita itu membangun belief system, perlu kita membangun mindset yang tepat, perlu kita membangun hati yang tenang, perlu juga kita membangun skill, melatih skill. Dan itu bisa kita lakukan kalau support systemnya kita juga jalan. Bagaimana brosurnya sudah ready belum? Bagaimana mentoringnya sudah rutin belum? Bagaimana home sharingnya sudah dijalankan belum? Business opportunity sudah dijalankan belum? Dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari kita melakukan menjalankan bisnis dasar 12. Sehingga dari minggu ke minggu kita punya tantangan, yes kita tinggal diskusi aja. Yang penting level keyakinannya harus dinaikkan agar apa? Level rezekinya juga naik. Kalau level keyakinan naik, level rezeki naik. Level rezeki naik, level kita untuk skillnya juga naik, ya kan? Sehingga kita tinggal latih, maka hasilnya tidak akan mengkhianati proses yang kita lakukan, ya kan gitu. Dapat ya, tangkep ya, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Any question? Ini belum ada pertanyaan, Pak. Baik ya. Iya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti boleh disimpan. Saya minta untuk tugas-tugasnya ini dikerjakan ya, berarti ya. Pertama, mungkin tetap apa namanya pakai produknya ya supaya yakin ya dikonsumsi, dirasakan khasiatnya dan siapkan. Oke, naikkan level keyakinan. Ya dengan cara apa? Ya, ini proses juga ya. Salah satunya adalah kirim video afirmasi positif. Video. Nggak usah panjang-panjang. 30 detik nggak apa-apa. 1 menit nggak apa-apa. Mau 2 menit juga nggak apa-apa. Tetap nanti kita cek. Oh, berarti udah jalan. Gitu ya. Karena apa? Itu salah satunya adalah untuk kita magnet rezeki ya. Jadi seperti itu. Tentunya itu Anda lakukan setelah sholat duha, doa, baru nanti bikin video. Ya, jangan dibalik ya, nanti bikin videonya lancar, sholat duanya ditinggalkan. Ya, oke, seperti itu. Lalu nanti kita validasi lagi, ya kan? Kira-kira level keyakinan ini kalau kita logikakan, berapa nominal produk yang mau dijual tiap hari? Berapa jumlah produk yang mau dijual?
produk apa saja yang mau dijual. Maka dicari target marketnya sama, siapa saja. Kalau Gomilku kepingin jual ke siapa untuk Gomilku? Oh, ibu yang menyusui. Oh, ibu yang hamil. Oh, untuk anak-anak stunting. Oh, untuk orang tua yang nyeri sendi. Oh, atau orang yang sakit. Nah, kan ada 5 tuh. Kan banyak, ya kan? Maka untuk siapa ini? Sari kurma juga gitu. Untuk siapa ini? Oh, untuk orang yang lemes. Oh, untuk orang yang diabetes. Oh, untuk orang yang siapa? Kan banyak juga. VCO juga sama. Ya, oh untuk kayak saya itu. Pakai VCO itu sukanya bukan untuk saya minum. Ya, kalau yang saya minum itu sebenarnya untuk detok pencernaan. Supaya paginya BAB-nya lancar. Itu bisa juga pakai VCO. Nah, kalau saya VCO lagi untuk minyak rambut. Jadi saya sudah nggak pakai minyak rambut yang lain-lain, ini pakai minyak rambutnya VCO. Ya, itu gitu. Nah, itu saya pakai juga karena bisa untuk rambut. Atau VCO ini juga bisa dipakai untuk ini, apa namanya? Kan biasanya bayi yang lahir itu kan rambutnya arang-arang gitu ya. Itu bisa juga nyuburkan rambut. Nah, itu gitu juga. Jadi tergantung target marketnya siapa. Maka kita harus kuasai produk ini, lalu dia bisa menyelesaikan masalah untuk target market yang mana. Dan yang berikutnya adalah latihan terus jualan, naik level ya. Kalau sudah pernah tembus 150K, coba latih 250K, naikkan level. Berarti mikir lagi, kalau 250K produk apa aja yang saya jual? Terus siapa yang saya juali? Ya, itu gitu terus. Nanti kalau sudah dapat basis customernya, nanti kan tinggal RO aja, kan gitu kan. Dan yang paling penting, ini pastikan support sistemnya. Itu juga udah ada. Dan ini tadi kan berkaitan dengan apa tadi ya? Berkaitan dengan ini, pembelian, penjualan, dan stok. Ini kita pastikan jangan sampai ada item produk SKU yang itu stoknya nggak ada atau kosong atau stoknya minim. Nah, maka manajemen stok ini juga perlu. Apalagi menjelang puasa seperti ini, kira-kira apa ya yang laris di puasa? Kalau saya saran saya sih Gomilku, Sari Kurma, PCO, ya itu untuk berkaitan dengan herbal plus madu mungkin ya, itu juga sangat laris sekali biasanya. Banyak yang cari karena orang pasti akan butuh itu, gitu kan. Atau kalau misalkan skincare, sekarang itu skincare yang saya itu ada pesanan agak lumayan itu kita sampai PO 120 pieces skincare DNA Salmon itu sudah ada pembelinya semua. Nah, ini juga bisa ini tim Neymar barangkali mau fokus ke DNA Salmon karena yang pertama ini skincare yang bagus sekali, yang kedua harganya harga yang sangat murah. Karena rata-rata saya tanya juga kalau DNA Salmon itu ring harga di angka berapa? So rata-rata di 400.000, 350. Nah, ada yang paling bawah 250. Nah, skincare kita untuk yang DNA Salmon itu di harga 185. Itu harga customernya, belum harga subagen gitu loh. Jadi bisa dibayangkan itu kan lumayan gitu ya. Nah, bisa untuk kebutuhan. Nah, dan orang-orang ketika puasa itu pasti ada undangan buber ya. Nah, undangan buber ya puasa, nggak boleh lemes yang pertama. Yang kedua, namanya undangan buber ketemu dengan orang banyak, ya nggak boleh jelek, kan itu. Berarti harus skincarean. Ya, ketemu dengan saudara-saudara nanti pada saat Idul Fitri, ya pasti harus skincarean mulai dari sekarang. Nah, kira-kira kan seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan segala ilmunya bisa dapat diambil hikmahnya dan kita bisa memperoleh hidayahnya. Itu seperti itu. Saya kembalikan kepada Bunda Tri ya dan juga Bu Uli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah cukup sekian ya untuk tim Neima. Karena ini juga udah jam 5 sore. Mungkin ada dari tim Neima yang juga belum sholat asar ya. Karena kita tadi jam 2 siang. Nah, nanti untuk pertanyaan dan lainnya kita kita di grup aja nggak apa-apa. Nanti bisa lebih aktif lagi di sana ya. Itu mungkin cukup sekian kali ya. Nanti kita lanjut lagi mentoring beberapa minggu lagi ya. Gitu, kalau nggak ada pertanyaan,
Mungkin bisa ditutup dengan doa Mbak Koi atau Mbak Tria. Kak Tria, doa apa ini Bu? Doa 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 penutup majelis biasanya itu loh. ya. Nah, semoga pertemuan sore hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan semua nasihat-nasihat dan segala ilmu yang diberikan oleh Coach Arvin tadi ya, teman-teman. Mari kita tutup majelis ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wala ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Coach Arvin Iya. dan Bu. Iya, Naima. mungkin Bu Uli ini keluar duluan karena internetnya lagi Putus. Ya. internetnya lagi masalah. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Nanti Bu. resumenya dikirim di grup ya. Insya Allah baik. Oh, nanti mulai besok kita kirim yang afirmasi positif ya. Oke, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Harapan guys. Ah, bentar. Di. Satu. Ini anu temper glassku lagi itu hitam. 1, 2. Cium rapat yuk. Nih, tim Naima nggak kelihatan. Bertiganya nggak kelihatan. Ayo masih ini market lagi. Mundur. Ayo. Oke, Mundur, 1, agak mepet kepalanya. Mepet. 1, 2. Nah, gitu loh. Oke, 1, 2, 3. Sip. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tri.